Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Syahrul Mubarak, mahasiswa dari STAI Al-Azhar Goa, jurusan Ekonomi Syariah, semester 2. Kali ini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas MIT tengah semester yang ilmu hadis tentang ingkar sunnah yang dosen pengampu Dr. Zainab Abdullah LC MTHI. Yang pertama, pengertian ingkar sunnah. Arti etimologis kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab, memiliki beberapa arti, diantaranya adalah tidak mengetahui dan tidak menerima, baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Sedangkan kata sunnah secara etimologis bermakna suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun buruk. Juga dapat bermakna yaitu tradisi kontinu atau tradisi terus menerus. Yang kedua, orang yang menolak sunnah sebagai hujjah dalam beragama oleh umumnya ahli hadis disebut ahlul bid'ah dan menuruti hawa nafsunya, bukan kemauan hati dan akal pikirannya. Yang kedua, arti terminologis ingkar sunnah menurut para ahli. Yang pertama, pemahaman yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, suatu pemahaman yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktik atau sunnah secara formal dikodifikasikan pada ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja tanpa ada alasan yang diterima. Dari kedua definisi dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pemahaman atau pendapat perorangan atau perkelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum Islam. Mungkin juga ulama lain seperti Asy-Syaitubi berpendapat orang yang mengingkari kehujahan hadis Nabi, baik perkataan dan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang jelas dalam ilmu usul adalah kafir, keluar dari Islam bersama orang dan digiring bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau bersama orang-orang yang dikehendaki Allah dari kelompok orang-orang kafir. Cara ingkar sunnah pada masa periode klasik, pertanda munculnya ingkar sunnah sudah ada jelas masa sahabat. Ketika Imran penjelasan tersebut, orang itu mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah SAW dilengkapi dengan argumen-argumen pengukuhan baru muncul pada penghujahan abad kedua Hijriah. Pengukuhan baru muncul pada penghujahan abad kedua Hijriah pada awal masa Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar sunnah. Menurut secara garis besar Muhammad Abu Zahrah berkesimpulan bahwa terdapat 3 kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Dilihat dari penolakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertama dan kedua pada hakikatnya memiliki kesamaan pandangan bahwa mereka tidak menjadikan sunnah sebagai hujjah. Ingkar sunnah pada periode modern. Tokoh-tokoh kelompok ingkar sunnah
modern akhir abad ke-19 dan ke-20 yang terkenal adalah Ghulam Ahmad Parvez dari India dan Taufik Siddiq dari Mesir, dan masih banyak lain tokoh-tokoh yang pengingkar sunnah. Indonesia pada dasawarsa 70 muncul isu adanya sekelompok muslim yang berpandangan tidak percaya terhadap sunnah Nabi SAW dan tidak menggunakan sebagai sumber atau dasar agama Islam. Pada akhir 70-an muncul nama-nama Abdurrahman dan Ahmad Sutarso dan masih banyak lainnya. Dan dari argumentasi ingkar sunnah sebagai suatu pemahaman atau aliran ingkar sunnah klasik ataupun modern memiliki argumen-argumen yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan pemahaman mereka. Argumen yang mereka kemukakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, argumen nakli dan argumen akli. Yang dimaksud dengan argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka berfaham ingkar sunnah ternyata mengajukan sunnah sebagai argumen pembelaan faham mereka. Argumen dari ayat-ayat surah Al-An'am ayat 38 mukakan di atas dapat difahami bahwa para pengingkar sunnah yang mengajukan argumen itu adalah orang-orang yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Al-Quran kepada umatnya. Yang kedua, argumen akli. Yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran karena Al-Quran itu sudah sempurna. Yang keempat, asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Yang kelima, menurut Taufik Siddiq tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada masa Nabi. Pembantahan ulama terhadap ingkar sunnah. Mencermati keberadaan kelompok ingkar sunnah tersebut serta beberapa argumen yang mereka kemukakan baik nakli maupun akli. Para tokoh-tokoh hadis terkemuka mereka terpanggil untuk meluruskan kembali pendidikan mereka yang dinilai sudah menyimpang. Di antara tokoh-tokoh hadis tersebut adalah Ibnu Hazm, Al-Baihaqi dan Asy-Syafi'i. Dalam hal ini dapat disebutkan beberapa argumentasi yang telah ditemukan oleh para tokoh hadis tersebut yang sifatnya mengcounter sekaligus melemahkan argumen-argumen kelompok ingkar sunnah. Di antara argumentasi itu adalah penguasaan bahasa Arab dengan baik adalah diperlukan untuk memahami kandungan Al-Quran. Yang kedua, kata tibyan, kata penjelas yang termuat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89 mencakup beberapa pengertian, yakni ayat-ayat Al-Quran secara tegas menjelaskan adanya berbagai kewajiban, larangan dan teknik dalam melaksanakan ibadah tertentu. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global. Nabi SAW menetapkan suatu ketentuan yang tidak dikemukakan secara tegas dalam Al-Quran. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i sebagaimana ulama lainnya mengakui bahwa memang hadis-hadis ahad nilainya adalah zanni karena proses periwayatannya bisa saja mengalami kekeliruan atau kesalahan. Mereka bahwa sunnah itu zanni, dugaan kuat, sedangkan kita diharuskan mengikuti yang pasti, yakni masalahnya tidak demikian sebab Al-Quran sendiri meskipun kebenarannya sudah diyakini sebagai kalamullah, tidak semua ayat memberi petunjuk hukum yang pasti sebab
Mungkin itulah yang sempat saya paparkan dari tugas ilmu hadis tentang ingkar sunnah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu alam bisawab. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.